teman itu sedang mendapatkan tugas mata kuliah fotografi, yaitu tentang membuat cerita mengenai investigasi. Dari kelompok kami itu mengangkat sebuah tema tentang investigasi di pondok pesantren Darussalam. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan saya mewakili dari kelompok 6 itu akan mencari informasi terkait dengan apa yang ada di pondok pesantren. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu Pak, dengan Bapak pengurus siapa atau Bapak Ustadz siapa. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja kami dari pihak pondok pesantren menyambut baik niat baik daripada saudara mahasiswa Winsai Purwokerto yang telah berkenan untuk kemari dan juga mau untuk menginvestigasi kami. Dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Faza Zulfikri Fahmi. Ataupun untuk anak-anak sendiri biasa memanggil saya Pak Faza atau Ustadz Faza. Asal saya dari Temanggung dan alhamdulillah ini adalah tahun keempat saya sebagai pengurus di Pondok Darussalam. Baik, terima kasih. Berarti saya memanggilnya Bapak Ustadz Faza gitu ya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini tentang investigasi ini kan mungkin sedikit pertanyaannya nanti akan sedikit kurang baik menurut panjenengan, tapi karena ini isu-isu yang mungkin kelompok kami terima dari masyarakat ataupun mungkin dari wali murid ataupun mungkin dari para alumni dari pondok pesantren dari pesantren ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu rumornya atau isu-isu yang ada di luar itu banyak praktek-praktek yang kontroversial yang mungkin bersumber dari pondok pesantren dari sahabat. Di antaranya yang pertama itu mengenai penyalahgunaan kekuasaan daripada pengurus pondok yang ada. Mungkin yang ingin kami tanyakan itu sebenarnya seperti apa sih ketika ada santri kok tidak mentaati peraturan yang ada, atau mungkin ada santri yang tidak manut dengan peraturan-peraturan dari pengurus, itu nanti konsekuensinya seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin hal seperti itu sudah sangat sering juga saya dengar perihal, mungkin bisa diberi tanda kutip kasus seperti itu ya, yang terjadi di pondok pesantren. Kami sudah sangat sering sekali mendengar hal seperti itu. Yang paling banyak itu adalah mungkin kepengurusan di pondok pesantren ataupun sistematika di pondok pesantren itu belakangan ini dianggap mungkin kurang memenuhi hak asasi manusia. Karena seperti contoh kecil, kami ambilkan contoh, ada anak yang tidak mengaji ataupun anak yang tidak ikut jamaah, nanti di pondok pastinya tidak hadir, bahasanya itu tidak hadir. Kalau mungkin untuk khalayak umum terkenalnya dihukum seperti itu ya. Seperti contoh anak tidak ngaji 3 kali 1 minggu, nanti anak itu digebur lalu diberdirikan selama 2 jam. Kadang pandangan masyarakat akan hal yang seperti itu dianggap sebagai terlalu berat ataupun tidak adanya rasa belas kasihan terhadap anak yang mondok di pondok pesantren. Tetapi yang mungkin kurang disadari oleh masyarakat hari ini adalah bahwasanya semua yang kami lakukan di pondok pesantren, entah itu terkait takziah ataupun kami membangunkan anak di pagi hari, itu tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan dari kami agar anak-anak ini nantinya menjadi orang yang disiplin, agar anak-anak ini nantinya menjadi orang yang punya pendirian teguh akan pendidikan agama. Seperti kami contohkan, seorang orang tua yang memiliki 2 orang anak yang mau masuk ke dalam sumur,
Lalu orang tua itu menarik anak yang pertama dan dimarahin. Kamu itu anak ngapain main di pinggir sumur? Nanti kalau kamu jatuh gimana? Anak ini dimarahin. Lalu anak yang kedua dibiarin. Nah, mati ya biar mati aja. Nanti tinggal buat lagi. Gitu. Pastinya persepsi orang-orang, orang tua yang sayang kepada anaknya adalah anak yang pertama. Meskipun dia dimarahi, meskipun dia dihukum oleh orang tuanya, tapi pasti itu berawal dari rasa kasih sayang orang tua yang tidak ingin anaknya terluka dan tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam sumur. Seperti halnya kami juga seperti itu, menghukum itu agar anak bisa disiplin, agar anak punya pendidikan yang bagus, dan juga agar anak itu benar-benar nantinya mencetak generasi-generasi yang punya mental berpendidikan dan mental anak berpendidikan. Terima kasih Pak. Berarti itu untuk hukuman itu tidak melewati batas ya Pak ya? Kami bisa kami pastikan sangat-sangat tidak melewati batas. Rangkaiannya juga sudah umum ya di pesantren-pesantren itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang isu-isu yang kami terima itu juga rumornya, kabarnya itu infrastruktur atau kondisi bangunan-bangunan yang ada di pondok pesantren ini kok banyak yang kurang layak gitu Pak. Apakah benar seperti itu keadaannya atau mungkin menurut pendapat Bapak itu seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin untuk sarana prasarana ya, dan tempat-tempat untuk kegiatan santri setiap harinya Ya. itu insya Allah kalau tidak bisa ada sendiri, kami pastikan untuk semua sarana prasarana itu sudah mencukupi. Bahkan menurut kami sudah jauh lebih baik daripada pondok pesantren pada umumnya. Bisa kami beri contoh untuk kamar anak sendiri sudah cat bagus, sudah keramikan semua, ya maksudnya sudah lebih baik dari pondok-pondok yang dulu lah, seperti pondok-pondok salaf dulu saya ya masih seperti itu ala kadarnya. Sekarang untuk kamar mandi MCK semua terpenuhi, fasilitas air juga lancar, kamar anak juga memadai, dan juga kapasitas anak per kamar sudah bisa kami kendalikan, dan untuk tempat sholat, tempat wudhu, tempat mengaji sudah terkondisikan semua. Jadi bisa kami pastikan untuk sarana prasarana apapun itu bentuknya yang berhubungan dengan bangunan dan lain-lain, insya Allah untuk Darus Saadah ini sudah sangat-sangat mencukupi untuk kriteria pondok pesantren modern zaman sekarang. Berarti bisa dikatakan rumor yang ada di masyarakat itu kurang tepat gitu ya Pak? Insya Allah kurang tepat. Mungkin nanti bisa kita iya. survei ya Pak Ya, bisa nanti kita kondisi survei. infrastruktur. Bisa kita survei bersama nanti. Baik, terima kasih untuk yang selanjutnya nih Bapak, mohon maaf ini kami ingin menanyakan tentang sanitasi yang ada Pak, atau tentang mungkin kondisi MCK atau mungkin tempat cuci tangan yang ada, atau mungkin dengan cara pengurus ketika menghadapi ada anak santri yang sakit itu mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin berawal dari kalau pondok pesantren itu kalau dulu kan biasanya terkenal anak yang sering sakit gitu ya. Biasanya yang paling umum kudik dan lain sebagainya. Ya, dan juga mungkin pondok pesantren itu sudah sangat umum dengan wah kalau WC pesantren pasti kotor gitu. Kalau tempat mandi pesantren pasti kotor dan nanti menyebabkan anak itu sakit dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah belakangan ini kami sudah menjalin kerjasama dengan pihak dinas kesehatan, juga dari pihak puskesmas, yang mana untuk MCK untuk tahun-tahun belakang ini, 2 tahun belakang, alhamdulillah sudah sangat terkondisikan. Dari tempatnya juga insya Allah sudah bersih, dan kami juga alhamdulillah sudah memiliki fasilitas UKS atau apa namanya, kamar kesehatan. Jadi untuk anak sakit di Darus Saadah ini sudah disendirikan, tidak dengan anak-anak lainnya. Agar apa? Agar nantinya anak yang sakit itu punya penanganan yang lebih maksimal.
kami juga sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas, yang mana untuk penanganan anak yang sakit, insya Allah untuk saat ini dan kedepannya sudah lebih baik. Sudah ada penanganan yang memenuhi kriteria, insya Allah. Jadi untuk masalah sanitasi, kami bisa berani jamin, insya Allah untuk hari sadar sangat terjamin sekali untuk masalah kesehatan. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, tentang rumor bahwasanya untuk pembayaran yang ada di Darul Saadah ini seringnya itu disalahgunakan. Apakah itu betul Pak? Dan sebenarnya praktek yang ada terkait dengan pembayaran ataupun dengan keuangan para santri itu nanti prakteknya seperti apa, kegunaannya seperti apa, mungkin bisa diberikan gambaran sedikit Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk masalah keuangan di pondok pesantren itu saya sudah sering sekali mendapat komplain dan juga mendapat masukan terkait bagaimana pengelolaan uang di pondok pesantren itu sebenarnya seperti apa. Menurut kami sebenarnya pengelolaan uang di pondok pesantren itu umum dengan pengelolaan uang di tempat-tempat lain, entah itu di sekolah ataupun di perkuliahan. Cuma mungkin karena bahasa di pondok pesantren itu memakai bahasa pesantren. Contoh, uang listrik dan uang untuk pengelolaan bangunan namanya syahriyah. Syahriyah itu kan belum umum di masyarakat. Kadang mereka menanyakan syahriyah itu apa. Sebenarnya syahriyah itu adalah uang yang dikelola untuk nantinya membayar listrik untuk tempat yang ditempati oleh anak-anak, membayar fasilitas air dan lain sebagainya. Untuk pengelolaan uang sendiri, kami insya Allah sudah sangat transparan dengan wali santri. Dengan salah satu jalan yang kami ambil adalah dengan membuat 2 buku administrasi. Yang satu dipegang oleh pihak pengurus dan yang satu dipegang oleh pihak wali santri. Yang mana nantinya wali santri bisa langsung melihat, oh data keuangannya saya itu seperti apa, bisa langsung tahu lewat situ. Jadi tidak pengurus sewenang-wenang mengelola uang sendiri, tidak, tapi wali santri juga bisa melihat. Dan nantinya juga akan kami beri laporan bulanan keuangan pondok seperti apa. Itu contoh untuk syariah. Ataupun contoh untuk uang catering dan lain-lain, itu ya insya Allah bisa dirasakan oleh anak-anak. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, dan apa yang mereka gunakan fasilitas di pondok, itu semua sudah sangat terjangkau dari biaya yang harus dikeluarkan oleh wali santri. Jadi mungkin permasalahannya itu pokok inti masalahnya itu menurut kami ada di masalah bahasanya yang mungkin masih asing. Syariah itu apa? Gitu. SPP. Iya, sebenarnya kan SPP gitu. Cuma bahasanya kalau di pesantren syariah. Akhirnya kan syariah itu apa? Sebenarnya seperti itu. Kalau untuk nanti dijelaskan ke setiap wali santri, insya Allah ya sama saja, sama seperti sekolah. Jadi tidak ada untuk penyalahgunaan keuangan itu, insya Allah tidak ada. Insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin soal keuangan transparan semuanya kepada wali santri. Mungkin dari investigasi kali ini bisa kami ambil kesimpulan bahwasanya rumor-rumor atau isu-isu tentang praktek kontroversial yang ada di pondok pesantren ini bisa dikatakan kurang tepat gitu ya Pak. Insya Allah. Ya mungkin seperti itu Pak. Kami dari perwakilan kelompok 6 untuk pelaksanaan tugas ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktu, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mewawancarai Bapak terkait dengan isu-isu kontroversial yang ada di pondok pesantren. Sekali lagi terima kasih. Ya sama-sama, kami dari bawah tindak pondok tua. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Monggo.